Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Halo sahabat peduli negeri, perkenalkan saya Miss Ria dari SMA Negeri 10 Goa, Sulawesi Selatan. Tahukah kalian apa itu APBN dan mengapa kita perlu tahu tentang APBN? Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang APBN, yuk kita simak video berikut ini. Bese adalah seorang siswi kelas 12 sekolah menengah atas. Di rumah, dia tinggal bersama ayah, ibu, dan seorang adik laki-laki yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ayah Bese adalah seorang pegawai negeri dengan gaji yang cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari seluruh anggota keluarganya. Di mana dalam hal keuangan, ayah Bese adalah sumber pemasukan keuangan keluarga. Sedangkan ibu Bese adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus keluarganya di rumah sekaligus sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Karena setiap bulannya ayah Bese akan menyerahkan seluruh gajinya untuk dikelola oleh istrinya. Sebagai pemerintahan dalam rumah tangganya, ayah dan ibu Bese sering berdiskusi termasuk dalam hal keuangan. Mereka akan mendiskusikan berapa uang yang masuk setiap bulannya dan akan diapakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti biaya listrik, biaya PDAM, biaya transportasi, konsumsi, cicilan rumah, dan juga biaya sekolah anak-anak. Kebetulan tahun depan anak sulung mereka yaitu Bese akan memasuki perguruan tinggi yang tentunya pengeluaran mereka akan bertambah, sehingga ayah dan ibu Bese memutuskan untuk membuat usaha catering sebagai tambahan pemasukan. Namun karena saat itu tidak ada dana lebih, maka mereka pun meminjam uang dari kerabat mereka sebagai hutang dalam rumah tangga yang akan dijadikan modal usaha. Akhirnya mereka bisa membuka usaha catering dan membiayai uang kuliah Bese di tahun berikutnya. Nah, generasi peduli negeri, seperti itulah kira-kira gambaran pengelolaan anggaran pendapatan belanja rumah tangga dalam keluarga Bese. Lalu bagaimana dengan negara kita? Ya, tentu saja negara kita juga memiliki anggaran pendapatan belanja negara yang dikenal dengan istilah APBN. Apa sih APBN itu? Nah, APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam kurun waktu 1 tahun. Ibaratnya nih, dalam rumah tangga, bagaimana kita bisa mengelola keuangan agar kebutuhan seluruh anggota keluarga terpenuhi dengan baik. Well, generasi peduli negeri, kalian harus tahu seberapa penting sih APBN dalam kehidupan sehari-hari. Asal kalian tahu ya, APBN merupakan suatu instrumen atau produk kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat, menyediakan kebutuhan masyarakat, membuat kebijakan-kebijakan bagi tercapainya Indonesia yang sejahtera. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, APBN dirancang agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga mempunyai daya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Sebagai contoh dalam dunia pendidikan, yaitu membantu anak-anak Indonesia menyelesaikan pendidikannya sampai perguruan tinggi melalui beasiswa dan tunjangan guru baik yang ASN maupun non-ASN. Juga dalam dunia kesehatan, peran APBN itu dapat kita lihat terutama saat pandemi COVID-19 sedemikian masif menyerang hampir semua negara di dunia, termasuk negara kita. Dan dalam hal ini, APBN banyak membackup hal-hal yang muncul akibat COVID-19 seperti memfasilitasi nakes dan menyediakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada juga pembayaran subsidi seperti penyaluran subsidi BBM, subsidi listrik, kebutuhan pokok, dan subsidi jemaah haji. Lalu, pernahkah kalian melihat jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung perekonomian negara? Nah, itu juga dibangun dengan menggunakan APBN loh, dan masih banyak lagi peran APBN dalam kehidupan bermasyarakat negara Republik Indonesia. Lalu, dari mana saja sih sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh belanja negara tersebut? Nah, pada dasarnya, anggaran penerimaan itu bisa diperinci ke dalam beberapa unsur penerimaan. Yang pertama, penerimaan minyak bumi dan gas alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan minyak bumi dan gas alamnya. Kemudian penerimaan berikutnya adalah penerimaan pajak. Well, sebagai warga negara yang baik, maka kita perlu taat pajak loh, karena ini mendukung APBN kita.
Dan yang ketiga adalah penerimaan bukan pajak, seperti penerimaan yang berasal dari hasil bersih perusahaan negara dan bank-bank milik pemerintah. Dan penerimaan negara yang berikutnya itu adalah bantuan program dan proyek baik berupa hutang luar negeri yang diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang atau jasa. Oke, sahabat Peduli Negeri, setelah mengetahui untuk apa saja belanja negara dan sumber pendapatan negara dalam APBN, kalian juga pasti ingin tahu seperti apa realisasi APBN di tahun 2022 dan rancangan APBN di tahun 2023 mendatang. Pada tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo telah membacakan pidato kenegaraan tentang RAPBN 2023 beserta nota keuangannya. Presiden menegaskan kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau di tahun 2022 lalu, APBN kita banyak terserap untuk menangani pandemi COVID-19, pola RAPBN 2023 bergeser ke gejolak ekonomi global yang dipengaruhi oleh masalah perekonomian yang luar biasa dan penuh ketidakpastian yang tentunya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di tahun depan. Seperti pada tema APBN tahun 2023 mendatang, yaitu optimis namun tetap waspada. APBN mengoptimalkan perannya sebagai shock absorber dalam respon kenaikan harga komoditas, menjaga daya beli masyarakat, serta momentum pemulihan ekonomi. RAPBN tahun 2023 didesain senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik adalah menggunakan produk dalam negeri, terutama mengoptimalkan kebutuhan pangan sehingga kita sudah siap jika terjadi gejolak ekonomi global. Nah, generasi peduli negeri, APBN seperti darah dalam tubuh manusia. Ia mengalir dalam tubuh negara kita karena berkaitan dengan anggaran. Maka sudah menjadi tugas kita semua agar APBN bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan APBN yang sehat. Karena APBN adalah tanggung jawab kita, uang kita yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. APBN melindungi rakyat, membangun negeri.